saya Yayan Afiati SPD, guru PJOK dari SD Negeri Kasepuhan 07. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya di SD Negeri Kasepuhan 07 untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Selamat pagi Pak Hartono. Oh iya, selamat pagi Bu Yayan. Terima kasih Pak Hartono telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan kegiatan wawancara memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Oh iya Bu Yayan, semoga lancar ya kegiatan Amin. guru penggeraknya. Baik, saya memulai pertanyaan yang pertama nih Pak. Oh iya, silakan Bu Yayan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, saya dalam melaksanakan tugas di SD Negeri Kasepuhan 7 selaku kepala sekolah, ini pasti akan menemui beberapa permasalahan. Dan permasalahan itu, ini selaku kepala sekolah harus segera direspon dan segera diselesaikan. Kemudian terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral, ini setelah ada tugas dari CGP, maka saya berusaha mencarikan referensi terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang saya ketahui untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, bagaimana penyelesaian kasus tersebut diselesaikan dengan dua pilihan. Jadi kita memilih yang mana pilihan itu benar semua, tapi penyelesaiannya berbeda. Itu mungkin yang saya ketahui terkait dengan dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral itu penyelesaian kasus yang mana penyelesaiannya itu ada dua juga, hanya saja penyelesaian tersebut penyelesaian dengan cara benar dan cara salah. Tergantung nanti kita ambil mana yang akan kita putuskan. Itu Bu Yayan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya. Untuk penyelesaian keputusan ini memang kami ingin menyelesaikan suatu keputusan itu betul-betul keputusan itu bisa diterima dengan legowo sama yang bermasalah. Kemudian putusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti setelah selesai penyelesaian keputusan itu tidak akan muncul masalah lagi. Artinya mereka legowo, kemudian bertanggung jawab, dan dalam penilaian tersebut biasanya saya atau kami itu tidak langsung spontanitas langsung memutuskan, tapi kami gali informasi dulu ya dari mereka-mereka yang bisa kami libatkan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak, kemudian bagaimana kira-kira atau langkah-langkah apakah ada unsur tertentu yang Pak Hartono pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan ini biasanya kami menggali informasi bagaimana awal mulanya terjadi suatu permasalahan. Setelah kami tahu, kemudian kami libatkan beberapa pihak. Misalnya contoh permasalahan yang terjadi kemarin di kelas 3, ada anak
yang bermasalah atau berkelahi dengan temannya yang mungkin awalnya bercanda, guyonan, kemudian efek dari guyonan ternyata menjadi betulan. Nah, setelah terjadi permasalahan sampai orang tuanya terlibat, kemudian ada pihak yang merasa dibully, ditekan, mendapat perundungan, itu akhirnya kan informasinya sampai ke sekolahan. Nah, kemudian karena kasus tersebut terjadi di sekolahan, makanya kami segera ingin menyelesaikan, kemudian kami libatkan wali kelas, kemudian guru yang kemarin mengajar, kemudian guru yang senior, ya. Setelah semuanya kami gali informasi, kemudian kami undang wali kelas tersebut yang bermasalah, kemudian kami selesaikan dengan musyawarah sesuai dengan prinsip kekeluargaan. Dan alhamdulillah yang terjadi kemarin setelah kami lakukan hal tersebut, permasalahan tersebut bisa selesai dengan dengan etikat yang baik, ya. Alhamdulillah tidak terjadi masalah yang baru lagi. Kemudian Bapak, Ya. kira-kira dari sekian hal-hal yang selama ini Bapak alami dalam pengambilan keputusan, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbau dilema etika? Iya. Yang saya anggap efektif terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, apabila dalam penyelesaian kasus tersebut setelah kami selesaikan dirembuk bersama-sama, itu bisa diselesaikan dengan asas atau prinsip kekeluargaan, kemudian tidak terjadi masalah yang baru. Itu Bu Yen, ya. Terima kasih. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal yang menjadi tantangan itu apabila sesuatu yang sudah kami rencanakan dalam penyelesaian kasus tersebut itu tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Ini menjadi tantangan. Tapi alhamdulillah dari beberapa kasus itu semuanya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kemudian mereka juga legowo, bisa menerima keputusan bersama, dan alhamdulillah tidak muncul masalah yang baru lagi. Kemudian Bapak, untuk yang selanjutnya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ya, terkait dengan jadwal penyelesaian kasus dilema etika, ini saya tidak punya jadwal, hanya saja ada langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Kemudian terkait dengan kasus, itu kami berusaha tidak akan menunda-nunda penyelesaian tersebut. Sebisa mungkin kami segera merespon agar permasalahan bisa segera diselesaikan. Itu biayanya. Baik, untuk berikutnya Bapak, saya ingin mengetahui adakah pihak lain atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi sebuah kasus ini, Pak? Iya, sama seperti di awal saya sampaikan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ini pihak-pihak yang bisa membantu saya, ya, wali kelas, kemudian guru yang lainnya, termasuk juga yang sering kami ajak diskusi, itu guru senior. Termasuk juga pihak lain, ada komite sekolah, kemudian juga ada pengawas sekolah, yang mana apabila kasus tersebut
susah untuk diselesaikan, dan tadi pengawas sekolah kami libatkan ya demi segera terselesaikannya permasalahan tersebut. Tapi alhamdulillah dari permasalahan yang ada ini semuanya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Gitu Bu Yeyen ya. Berikutnya Pak, Ya. dari hasil pembicaraan pada saat ini, hal-hal apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada dilema etika? Iya. Yang bisa saya petik dari permasalahan terkait dengan dilema etika adalah kami bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan, kemudian bisa diselesaikan di sekolah, terus hasil permasalahan bisa diterima oleh kedua belah pihak, kemudian juga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak muncul masalah yang baru lagi. Itu terkait dengan hal yang bisa saya petik terkait dengan permasalahan dilema etika. Terakhir Bapak nggih. Oh iya. Dalam pengambilan keputusan, rencana ke depan, tadi Bapak memegang teguh aturan, kemudian nilai-nilai kesepakatan, dan menjaga konsekuensi. Nah, bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut, Pak? Iya, kami bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan apabila dalam penyelesaian suatu kasus itu permasalahan bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak itu betul-betul bisa melaksanakan hasil kesepakatan bersama, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, tanpa muncul masalah yang baru lagi. Dan alhamdulillah dari berbagai masalah ini semuanya bisa terselesaikan dengan cara baik dan dengan cara kekeluargaan. Itu Bu Yeyen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak, saya kira sudah cukup untuk wawancara saya. Oh iya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, nggih Pak. Sama-sama Bu Yeyen ya. Saya berdoa berharap mudah-mudahan kegiatan Bu Yeyen dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak bisa sukses, lancar, dan bisa lulus tanpa ada kendala. Amin. Itu Bu Yeyen ya. Amin. Iya, semangat selalu Bu Yeyen nggih. Ya, dan mudah-mudahan Bu Yeyen menjadi motivator atau motivasi bagi teman-teman yang lainnya. Amin, amin. Gih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeyen Afiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kasepuhan 07 Kabupaten Batang akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 05, yaitu Ibu Hanifah SPD SD, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bu Hanifah. Selamat pagi Bu Yeyen. Terima kasih Bu ya, Bu Hanifah telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Sama-sama Bu Yeyen. Baik, saya memulai pertanyaan yang pertama ya Bu. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Yeyen, pertanyaan yang sangat bagus. Selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral,
dengan mengamati perilaku Bu Yeyen, perilaku dari seluruh warga sekolah SD Negeri Karangasem 5. Kita tahu bahwa di SD Karangasem 5 itu warga sekolahnya meliputi saya, kepala sekolah, kemudian guru kelas, guru mapel, tenaga administrasi sekolah, penjaga sekolah, kemudian murid-murid, dan juga wali murid, yang tak kalah penting adalah pengurus komite, begitu Bu Yeyen. Jadi kesimpulannya dengan mengamati perilaku mereka. Baik Ibu, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua, sehubungan dengan bagaimana langkah saya apabila ditemukan kasus gitu Bu ya. Saya mengambil prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi ketika kasus itu muncul, saya lihat terlebih dahulu masalahnya, kemudian saya mengumpulkan unsur-unsur yang nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di situ saya sampaikan panjang lebar sehingga dari mereka muncullah pendapat-pendapat yang nantinya timbul kata mufakat, satu keputusan bulat yang tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Jadi caranya ya musyawarah untuk mufakat, begitu Bu Yeyen. Ya. Musyawarah untuk mufakat begitu ya. Kemudian Bu, bagaimana kira-kira atau langkah-langkah apakah ada unsur tertentu yang Bu Hanifah pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan, unsur utama yang saya lihat adalah fokus masalahnya. Sebagai contoh, kemarin untuk ANBK Bu Yeyen, saya fokus pada permasalahan yang ada di dalamnya. ANBK tahun ini diharapkan SD itu mandiri. Maka dari kami SD Negeri Karangasem 5 berusaha maksimal memikirkan agar bisa mandiri. Maka yang pertama saya panggil adalah tim sukses ANBK. Kemudian di situ kami sampaikan untuk bisa mandiri itu dibutuhkan laptop sebanyak 16. Sementara SD kami masih memiliki 6 laptop sehingga upaya mendapatkan pinjaman itu harus kami lakukan. Alhamdulillah kami mendapat pinjaman dari SD Kasepuan 6 Bu Yeyen. Kebetulan di sana ada 22 Chromebook, kami berusaha untuk meminjam di sana. Insya Allah dengan keterbatasan tetapi tadi ada solusi, maka ANBK dari SD Negeri Karangasem 5 nanti bisa mandiri. Jadi unsur utamanya ya apa sih permasalahannya gitu. Jadi fokus pada masalah yang dihadapi sehingga nanti bisa dicari solusi yang terbaik. Begitu ya. Baik Ibu, kemudian Bu, kira-kira dari sekian hal-hal yang selama ini Ibu alami dalam pengambilan keputusan, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbau dilema etika? Ya, untuk yang efektif, kasus dilema etika maupun bujukan moral, itu secepatnya Bu Yeyen. Jadi ketika saya menghadapi kasus tersebut, secepatnya masalah tersebut kita cari solusinya dan diselesaikan sehingga tidak mengulur-ulur waktu, permasalahan muncul tadi selesai. Karena saya tahu bahwa yang namanya satuan pendidikan, masalah satu diselesaikan, kadang muncul lagi masalah baru sehingga tidak menumpuk-numpuk masalah. Jadi untuk yang efektifnya yaitu tadi Bu Yeyen, segera diselesaikan sehingga masalah selesai, seperti itu. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih untuk tantangan yang kami hadapi, karena tadi saya menyampaikan bahwa
SD Karangasem 5 selalu saya terapkan musyawarah untuk mufakat. Sementara untuk musyawarah saya libatkan unsur-unsur yang dibutuhkan dan mereka tentunya terdiri dari banyak orang yang juga mereka punya ide sendiri, punya pendapat sendiri. Tantangannya apabila mereka punya pendapat yang berbeda-beda dan sangat jauh bedanya, maka di situ saya harus pandai-pandai menggiring mereka untuk mengerucutkan pada solusi satu titik begitu ya. Jadi nanti akan muncul satu kata mufakat, walaupun dari tadi saya mengatakan pasti ada suatu saat dari 10 orang itu beda semua, pendapatnya beda semua. Bagaimana saya sebagai seorang pemimpin? Ya, dikaitkan dengan masalahnya tadi. Dari 10 pendapat, mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan solusi tersebut. Jadi tantangan utama adalah apabila dari unsur-unsur yang bisa menyelesaikan masalah tadi, pendapatnya beda dan sangat jauh bedanya begitu. Ya, jadi sepandai-pandai saya mengerucutkan sehingga nanti ada titik temu. Oh, itu yang paling tepat solusinya, begitu Bu. Ya. Luar biasa sekali Bu ya. Kemudian Bu, untuk selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Untuk jadwal Bu Yayen, dari kami yang sudah saya terapkan, jadwalnya kalau bisa disampaikan ya berarti sepanjang jam bekerja, itu jadwal saya. Dalam artian Senin sampai Kamis itu ya jadwalnya jam 7 sampai jam 2. Kemudian kalau Jumat jam 7 sampai jam 11. Kemudian kalau Sabtu jam 7 sampai jam 12.30. Jadi saya sebagai pemimpin selalu on time, selalu siap pada jam-jam tersebut untuk mengamati kasus dilema etika maupun rujukan moral Bu di SD saya, dan segera mengumpulkan unsur-unsur apa saja yang bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang tepat sampai kasus itu selesai gitu Bu. Baik Ibu, untuk berikutnya ya Bu, Iya. saya ingin mengetahui Bu, Iya. adakah pihak lain atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi sebuah kasus ini Bu? Iya. Terima kasih, Alhamdulillah SD Negeri Karangasem 5 tidak bisa lepas dari pihak lain Bu, karena pendidikan, Satuan Pendidikan SD Negeri Karangasem 5 berusaha apabila setiap ada masalah, ya, satu-satunya orang yang sampai hari ini selalu kami libatkan yaitu Bapak Ketua Komite SD Negeri Karangasem 5, Pak Maskun Hidayat. Beliau selalu punya waktu Bu Yayen untuk SD Negeri Karangasem 5, sehingga kami seluruh warga sekolah SD Negeri Karangasem 5 yang pertama kami beritahu, yang pertama kami minta pendapat adalah kepada beliau. Dan alhamdulillah sepanjang saya di situ sudah ini tahun ketiga, alhamdulillah lancar berkat kerjasama yang kami lakukan, berkat punya seorang ketua komite yang setiap waktu, setiap saat beliau siap untuk datang ke SD apabila SD membutuhkan. Begitu. Berikutnya Bu, Iya. dari hasil pembicaraan pada saat ini, hal-hal apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada dilema etika? Iya. Terima kasih Bu Yayen. Hal-hal yang dapat saya petik dalam mengatasi kasus dilema etika ya. Yang pertama, mengamati perilaku dari seluruh warga sekolah. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur yang membantu masalah itu selesai. Yang ketiga, mengadakan musyawarah untuk mengambil mufakat. Yang keempat, segera menyelesaikan masalah tersebut, jangan mengulur-ngulur waktu. Terakhir Ibu, dalam pengambilan keputusan, rencana ke depan, tadi Ibu memegang teguh aturan ya, kemudian nilai-nilai kesepakatan dan menjaga konsekuensi. Nah, bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut, Bu? Untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, setelah langkah-langkah tadi kita ambil,
berhasil atau tidak keputusan yang diambil ya setelah hasil akhir. Jadi hasil akhir yang kita rasakan setelah pengambilan keputusan itulah merupakan ukuran. Kalau hasil akhirnya sesuai yang kita harapkan di dalam pengambilan keputusan itu sesuai, berarti alhamdulillah berhasil untuk pengambilan keputusan tadi bersama yang dilakukan dalam musyawarah, berarti mencapai keberhasilan. Begitu Bu Yayan. Jadi bisa dilihat dari hasil akhirnya aja. Iya. Terima kasih Ibu, saya kira sudah cukup wawancara saya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara kepada Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya. Nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Afiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Kasepuhan 07 Kabupaten Batang. Saya akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 11 Kecamatan Batang, yaitu Ibu Tinemu SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Bu nggih. Ya. Terima kasih Bu nggih telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan kegiatan wawancara dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Baik, saya memulai pertanyaan yang pertama Bu nggih. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Mbak. Untuk mengidentifikasi masalah dilema etika dan bujukan moral, Ibu mengambil langkah untuk mengamati semua tindakan warga sekolah yang melanggar aturan-aturan. Nah, di sini apabila terdapat warga sekolah yang melakukan pelanggaran aturan, maka Ibu masukkan ke dalam dilema etika. Baik Ibu, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika, sedangkan itu kedua-duanya sama-sama benar, maka langkah yang saya ambil yang pertama adalah yang mengacu, yang merujuk pada regulasi yang kita jalankan. Kemudian setelah regulasi yang kita jalankan, kita ambil keputusannya sebagai pedoman, kita juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan mana yang dianggap kepentingan bersama. Nah, seperti itu, kepentingan itu kita ambil, namun kita tetap pada acuan, pada regulasi yang sedang berjalan. Berarti tetap pada acuan regulasi, Iya. Baik Ibu, kemudian bagaimana kira-kira atau langkah-langkah, apakah ada unsur tertentu yang Ibu Tinemu pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Kalau untuk itu Mbak ya, saya Ibu juga mengambil keputusan itu tetap merujuk pada regulasi yang ada. Kemudian juga mencari pendekatan-pendekatan mana sehingga apa yang Ibu ambil, apa yang Ibu putuskan tidak menyalahi aturan. Baik Ibu, kira-kira dari sekian hal-hal yang selama ini Ibu alami dalam pengambilan keputusan, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbau dilema etika? Iya. Untuk mengatasi masalah dilema etika,
Ada beberapa langkah yang Ibu ambil. Yang pertama, Ibu melakukan pendekatan. Pendekatan yang pertama itu kan pendekatan dari hati ke hati secara kekeluargaan. Namun kalau secara kekeluargaan itu tidak mampu, tidak bisa untuk mengatasinya, maka Ibu berikan teguran atau ada juga peringatan. Nah, itu Ibu lakukan demi kebaikan bersama. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tentunya dalam setiap permasalahan tidak mungkin kalau tidak ada tantangan. Nah, di sini tantangan yang saya hadapi adalah tantangan apabila warga sekolah belum mampu untuk memahami dilema itu, karena kemungkinan juga ada bahwa hal-hal yang dia lakukan itu tidak termasuk dalam dilema etika sehingga tidak merasa bersalah. Untuk itu perlu adanya pemahaman bersama dan adanya kesepakatan bersama untuk menjalankan aturan yang ada. Berarti pemahaman bersama untuk menjalankan Iya, aturan, Bu. iya. Ya. Baik, Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ada, Mbak. Setiap masalah dilema etika itu tentunya kita mempunyai jadwal. Karena setiap masalah yang diputuskan, setiap masalah yang ada kita atasi itu tidak sekali, dua kali. Kemungkinan ada juga yang sekali tidak mengindahkan, maka perlu adanya jadwal-jadwal berikutnya. Untuk berikutnya, Ibu, saya ingin mengetahui adakah pihak lain atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi sebuah kasus ini, Bu? Ya. Kalau untuk mengatasi sebuah kasus-kasus ini, biasanya sebelum Ibu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, Ibu bicarakan dulu di sekolah ini. Kemudian kalau tidak ada titik temunya, secara otomatis Ibu kan mempunyai atasan yang bisa digunakan atau yang bisa untuk laporan Ibu, yang kemungkinan besar bisa mencari solusi yang lebih baik. Oke, Ibu. Berikutnya, Bu, dari hasil pembicaraan pada saat ini, hal-hal apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada dilema etika? Ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, tentunya ada hal-hal yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, suatu aturan tidak dapat kita laksanakan jika hanya salah satu. Semua harus punya dukungan. Sehingga kita dapat menjalankan dengan baik aturan-aturan yang berlaku dengan rasa kesadaran. Baik, Ibu. Terakhir, Ibu, nggih. Ya. Dalam pengambilan keputusan, rencana ke depan tadi Ibu memegang teguh aturan. Iya. Kemudian nilai-nilai kesepakatan. Iya. Dan menjaga konsekuensi. Iya. Nah, bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Ya. Ibu mengukur keberhasilan pengambilan keputusan itu tidak secara gerambiangan. Ibu juga harus melihat, mengamati apakah kesepakatan yang kita sepakati bersama dilaksanakan dengan baik ataukah tidak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Ibu. Saya kira sudah cukup wawancara saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.